Setelah penyempatan Patrick Kluivert dari kursi pelatih Timnas Indonesia, pelatih baru Timnas Indonesia harus bisa adaptif dan dekat dengan semua pihak. Halo Garuda Lovers, kabar hangat datang lagi dari dunia sepak bola nasional. Setelah pemecatan Patrick Kluivert dari kursi pelatih Timnas Indonesia, kini publik tengah menanti siapa sosok yang akan menggantikan posisi tersebut. Banyak nama mulai disebut-sebut, termasuk legenda Belanda Louis van Gaal. Entah yuk. Namun belum ada kepastian resmi dari federasi. Nah, menurut pandangan pelatih sepak bola nasional Yusron Yozid, kriteria pelatih baru Timnas Indonesia tidak hanya soal kemampuan taktik di lapangan. Lebih dari itu, pelatih berikutnya harus paham benar dengan kultur dan karakter sepak bola Indonesia. Yusron menilai melatih Timnas Indonesia bukan pekerjaan mudah. Pelatih yang datang harus bisa memahami bagaimana kultur supporter, ekspektasi masyarakat, hingga cara kerja federasi di dalam negeri. Ia menekankan bahwa pelatih ideal bukan hanya pintar menyusun strategi, tapi juga mampu beradaptasi dan menjalin komunikasi dengan semua pihak. Pelatih Timnas itu nggak cukup cuma jago taktik. Yang paling penting adalah kemampuan beradaptasi dengan budaya sepak bola Indonesia dan bisa kerjasama dengan para stakeholder, mulai dari federasi, pemain, sampai supporter. Pandangan ini cukup menarik, karena seringkali pelatih asing datang dengan gaya Eropa yang keras dan disiplin tinggi, tapi sulit menyesuaikan diri dengan kondisi di Indonesia. Padahal, menurut Yusron, pelatih yang hebat adalah mereka yang bisa berintegrasi dengan lingkungan tempat ia bekerja. Artinya, taktik yang bagus pun bisa gagal kalau si pelatih tidak bisa menyesuaikan diri dengan realita di lapangan dan dinamika sepak bola kita. Yusron juga menegaskan pelatih yang sukses di Indonesia adalah mereka yang mau mendengar, mau belajar, dan mau terbuka terhadap masukan dari banyak pihak. Apalagi tekanan dari publik terhadap timnas saat ini sangat besar setelah hasil kurang memuaskan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi, pelatih baru nanti harus punya karakter kuat, tapi tetap fleksibel dan adaptif. Kini yang jadi pertanyaan besar adalah, apakah PSSI akan memilih pelatih asing dengan reputasi dunia seperti Van Gaal? Atau justru memberikan kesempatan kepada pelatih lokal yang memahami kultur Indonesia lebih dalam? Apapun keputusannya, publik tentu berharap pelatih baru bisa membawa timnas Indonesia tampil lebih solid, punya identitas permainan yang jelas, dan yang paling penting, bisa bersatu dengan seluruh elemen sepak bola tanah air. Kita tunggu saja pengumuman resminya dalam waktu dekat. Siapapun yang terpilih, semoga bisa jadi figur yang mampu mengangkat kembali semangat Garuda di dada. Gagal di Piala Asia, Timnas Putri U17 siapkan fondasi baru untuk masa depan. Timnas Putri Indonesia U17 harus mengakhiri perjuangan mereka di babak kualifikasi Piala Asia Putri U17 2026 dengan hasil yang belum memuaskan. Dalam laga terakhir grup C yang berlangsung di Tuhuna Stadium Yangon, Myanmar, Jumat sore 17 Oktober 2025, skuad Garuda Pertiwi Muda takluk 0-1 dari tim tuan rumah Myanmar. Kekalahan itu membuat Indonesia hanya mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan gagal melangkah ke putaran final. Sementara Myanmar berhasil mengamankan tiket ke fase berikutnya setelah mencatat 2 kemenangan sempurna. Meski hasilnya belum sesuai harapan, pelatih Timnas Putri U17 Timo Schönemann tetap memberikan apresiasi kepada seluruh pemainnya. Menurut Timo, perjuangan mereka di lapangan sudah maksimal dan penuh semangat. Ia menilai kegagalan kali ini adalah bagian dari proses belajar yang penting untuk perkembangan mental dan kualitas pemain muda Indonesia. Dalam pernyataannya, Timo menekankan pentingnya sikap tangguh dan jujur dalam menghadapi kekalahan. Yang paling penting, mereka belajar untuk tidak mencari alasan dan tidak saling menyalahkan. Harus berani mengakui ketika tampil di bawah performa. Hanya dengan cara itu, mereka bisa berkembang. Ujar Timo Kapare PSSI Kita Garuda. Lebih lanjut, Timo menegaskan bahwa pembentukan pemain berkualitas tidak bisa instan. Pengalaman dan kematangan akan datang seiring waktu, lewat jam terbang dan kesempatan bermain di level internasional. Ia juga menyoroki pentingnya membangun infrastruktur dan ekosistem sepak bola putri yang lebih kuat di tanah air, mulai dari pembinaan usia dini, kompetisi rutin, hingga dukungan fasilitas yang memadai. Kami baru di tahap awal, kuncinya adalah kesabaran. Kami akan terus bekerja membangun fondasi kuat untuk masa depan sepak bola putri Indonesia, tambahnya.
Walau gagal lolos ke Piala Asia Putri U17 2026, Timo berharap para pemain tidak kehilangan semangat. Justru pengalaman ini harus menjadi bahan refleksi dan motivasi untuk tampil lebih baik di turnamen berikutnya. Langkah kecil yang mereka ambil hari ini diyakini akan menjadi fondasi penting bagi kebangkitan sepak bola putri Indonesia di masa depan. Karena dari kegagalan inilah, semangat juang dan mental pemenang mulai terbentuk. Timnas U23 masuk pot 1, bisa ketemu Malaysia di SEA Games 2025. Timnas Indonesia U23 kembali jadi sorotan jelang SEA Games 2025 di Thailand. Kabar baiknya, Garuda Muda resmi masuk pot 1, tapi ada potensi besar ketemu rival abadi Malaysia di fase grup nanti. Drawing cabang sepak bola SEA Games 2025 akhirnya diumumkan lewat akun resmi @TheASEANFootball. Dari hasil pembagian pot, ada 9 negara yang akan berpartisipasi di ajang ini. Mereka akan dibagi ke 3 grup, masing-masing berisi 3 tim. Dan yang menarik, Indonesia U23 ditempatkan di pot 1 bareng 2 kekuatan besar Asia Tenggara, Thailand tuan rumah dan Vietnam. Artinya, di fase grup nanti, Indonesia nggak akan satu grup dengan 2 tim kuat itu. Lumayan aman di awal, tapi bukan berarti mudah. Nah, pot 2 diisi oleh Malaysia, Myanmar, dan Kampuja. Sementara pot 3 diisi oleh Laos, Filipina, dan Singapura. Dari sini aja kita udah bisa bayangin kemungkinan grup-grup serunya. Dan yang bikin deg-degan, Indonesia berpeluang besar ketemu Malaysia, rival klasik kita di Asia Tenggara. Duel Indonesia versus Malaysia selalu jadi laga panas penuh gengsi. Selain itu bisa juga kita bertemu Myanmar atau Kamboja dari pot 2, 2 tim yang makin berkembang di level U23. Sementara dari pot 3, bisa jadi kita ketemu Filipina yang sedang naik daun, atau Laos dan Singapura yang sering bikin kejutan di turnamen besar. Jadi, siapapun lawannya, Indonesia tetap harus waspada dan tampil maksimal. Proses pengundian grupnya sendiri bakal digelar tanggal 19 Oktober 2025, jadi kita nggak perlu nunggu lama buat tahu siapa lawan Garuda Muda di fase awal nanti. Sedangkan ajang SEA Games 2025 di Thailand akan berlangsung 9-20 Desember 2025, tapi cabang sepak bola putra dimulai lebih awal, 3-18 Desember 2025. Sebagai juara bertahan, Timnas Indonesia U23 tentu punya tanggung jawab besar buat mempertahankan medali emas, apalagi PSSI kembali mempercayakan Indra Syafri buat memimpin skuad Garuda Muda. Pelatih satu ini udah paham banget karakter pemain muda Indonesia dan pernah bawa pulang emas di edisi sebelumnya. Dan sistemnya pun menarik. Cuma 3 juara grup yang otomatis lolos ke semifinal plus 1 tim peringkat kedua terbaik. Artinya, gak ada ruang buat lengah. Setiap pertandingan bakal jadi penentu nasib. Dengan status unggulan di pot 1, Garuda Muda jelas punya kans besar buat melaju jauh. Tapi ingat, lawan-lawan di Asia Tenggara makin kuat dan setiap laga pasti jadi ujian berat. Jadi, kita dukung bareng-bareng ya, biar Timnas U23 bisa pertahankan emas dan harumkan nama Indonesia di Thailand nanti.